Waalaikumsalam Ibu. Nah, Ibu Anggi, bagaimana? Kemarin Ibu menelpon saya dan menyampaikan mau berbicara dengan saya tentang permasalahan yang akan Ibu hadapi. Ada apa ya, Bu? Iya Bu, apakah Ibu ada waktu hari ini? Oh iya, silakan. Nah, kita bicarakan apa yang menjadi permasalahan Ibu. Jadi begini Bu, minggu depan saya akan disupervisi. Nah, saya masih memiliki kesulitan dalam hal tersebut. Oh, begitu ya. Apa yang sudah Ibu lakukan selama ini dalam menyusun program pembelajaran? Saya baru menyiapkan model pembelajaran yang akan diajarkan di kelas. Oh, kalau begitu, kalau seandainya kita buat pengukuran dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di posisi berapa? Saya masih berada di posisi ini. Selama ini apa yang sudah Ibu lakukan? Saya mencari model yang berpusat pada siswa. Wah, itu sudah bagus sekali. Apa ada hambatan atau masalah yang Ibu hadapi selama ini? Iya Bu, saya kan sudah berusaha, tetapi saya masih mengalami kesulitan pada saat siswa mempresentasikan tugasnya. Kalau menurut Ibu, di mana letak kesulitan yang Ibu alami? Ya, yang menurut saya Bu yang paling sulit itu ketika diskusi kelompok. Jadi siswa itu sulit untuk melakukan presentasi dan juga mengungkapkan pendapat mereka saat diskusi itu. Oh, kalau begitu selama ini apa yang sudah Ibu lakukan? Meskipun memang siswa tersebut sulit untuk melakukan presentasi, saya tetap berusaha agar siswa presentasi. Meskipun siswa masih sulit untuk mempresentasikan tugasnya, saya tetap terus berusaha agar setiap kelompok itu melakukan presentasi, walaupun cara komunikasi mereka belum maksimal. Dan sebenarnya mereka mampu Bu dari segi menyelesaikan tugasnya, tetapi mereka sulit untuk memaparkan hasil yang sudah mereka kerjakan di depan kelas. Oh, itu baik sekali. Apa ada hal lain yang Ibu pikirkan? Sebenarnya saya menyadari bahwa memang setiap siswa itu berbeda. Jadi gaya belajar mereka itu berbeda-beda. Ada yang kinestetik, visual, dan auditori. Tapi saya merasa bahwa setiap gaya belajar itu kemampuan untuk mempresentasikan itu harus dimiliki oleh semua siswa. Karena sekarang kemampuan komunikasi merupakan salah satu kemampuan yang penting yang harus mereka miliki sebagai bekal mereka nanti ketika sudah tamat dari SMK untuk bekerja. Oh iya Ibu, itu benar sekali. Sampai sejauh ini apa yang sudah Ibu amati dalam hal siswa mampu berkomunikasi tadi? Yang saya amati mereka sudah mulai untuk melakukan presentasi walaupun memang hasilnya masih sangat kurang. Nah, apa rencana Ibu selanjutnya? Saya akan terus berupaya untuk membiasakan siswa melakukan presentasi di depan kelas agar mereka terbiasa Bu, sehingga kemampuan komunikasi mereka jadi lebih baik. Wah, itu bagus sekali. Bu, terima kasih. Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah saya sudah senang dan saya terus termotivasi Bu untuk memperbaiki cara mengajar di kelas dan terus berupaya agar siswa mampu mempresentasikan tugasnya menjadi lebih baik lagi. Baik Ibu, nanti jika Ibu masih ada kendala atau masalah, silakan saja menghubungi saya kembali dan bersama-sama kita mencarikan solusi yang terbaik. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya mohon pamit karena sebentar lagi saya ada yang mengajar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Anggi. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
tunggu kurang tapi jangan. Nah, sekarang saya lagi ada 8 planet dalam sistem tata surya kita. Kenapa hanya di bumi yang memiliki kehidupan? Jadi satu, kenapa kira-kira? Ada kehidupan di Mars? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa di bumi ada kehidupan? Kenapa planet yang lain nggak ada makhluk hidup? Yang bisa? Kenapa ada? Kenapa? Karena bumi memiliki oksigen. Bagus. Baik. Ada lagi? Ada lagi? Bisa. Kenapa kira-kira? Ya. Jadi hari ini itu yang akan kita pelajari. Ya. Kenapa hanya di bumi yang ada kehidupan? Apa sih komposisi bumi? Kenapa bumi bisa menjadi tempat tinggal makhluk hidup sedangkan planet lain nggak bisa? Ya. Jadi dengan belajar hari ini ibu harapkan kalian bisa mengidentifikasi struktur bumi. Pertama tujuannya. Yang kedua, kita atau kalian bisa menganalisis fenomena ketidakseimbangan pada struktur bumi. Ya. Nah tujuannya apa? Itu kan tujuan tadi. Manfaatnya apa bu belajar ini? Apa kira-kira? Supaya kalau kita sudah mengenal bumi, maka kita akan menjadi lebih sayang. Ya. Kayak kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak kenal bumi, nggak tahu kita, nggak akan sayang kita, nggak akan pernah menjaga bumi. Ya, kalau bukan makhluk hidup yang menjaga bumi, makhluk di dalamnya siapa lagi? Ya, oke, perhatikan video ini. Ya kan ini aja lah. Lagi pula, alasan bumi punya kehidupan adalah karena dia ada di dalam zona Goldilocks. Zona mana nih? Oh, lu pernah dengar tuh? Itu adalah sebuah area spesifik di orbit bintang, di mana di sebuah planet air tidak terlalu panas buat menguap dan tidak terlalu dingin untuk membeku. Ini yang tadi harus tadi lagi. Lu mau jawab ya, Chris? Apa lu nggak sadar betapa panasnya kita dan betapa dinginnya Uranus? Iya ya. Jadi, coba sebut deh, apa perbedaan kita dan Uranus? Apaan sih yang lucu? Iya, aku juga nggak ngerti, jawabnya mau kemana? Lu pada apa? Cuma kasih tau gue apa perbedaan antara gua dan Uranus. Kita itu lebih dekat matahari, jadi kita lebih panas. Jadi, kalau lu memposisikan diri lu di jarak yang pas dari matahari, lu bakal punya kesempatan untuk memiliki kehidupan. Ya, si bumi. Manusia, jangan saling berbual. Bisa bekerja. Gua bakal sini aja deh, makasih. Nah, apa yang kalian lihat tadi? Apa kalian? Apa? Yang besar pokoknya. Apa yang kita lihat tadi kan nonton? Apa itu? Tentang apa? Tadi perbincangan antar planet, ya. Jadi apa yang bisa didapat dari video tadi? Nah, itu tanya jawab. Kenapa sih kehidupan hanya ada di bumi? Nah, tadi kan perbincangan tuh, termasuk para planet tanya, kok kehidupan cuma ada di bumi? Terjawab nggak tadi? Apa anu? Bilang kenapa? Karena bumi berada di posisi ideal, tidak terlalu dekat dengan matahari, tidak terlalu jauh sehingga suhu di dalam bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Jadi tidak ekstrim suhunya, makanya bisa hidup makhluk hidup. Ya, sampai situ dulu. Jadi letaknya. Kemudian apa istimewanya bumi? Dia letak di tengah tadi, posisinya ideal. Komposisinya apa aja dalam bumi? Kenapa kita bisa bertahan hidup? Apa? Bumi kita, dalam bumi kita ini ada apa aja? Jadi bumi kita itu mengandung beberapa struktur lapisan. Yang pertama struktur lapisan litosfer, ya. Kedua ada lapisan hidrosfer, ya. Hidrosfer itu air. Bumi ada air nggak? Air adalah sumber. Kalau nggak ada air bisa hidup kita? Bisa. Nah kemudian bumi ini
presentasikan setiap kelompok. Ibu sudah bilang bahwa HP ada ini kan? Silakan dibuka HP-nya untuk mencari tugasnya. Ini bukunya. Kasih bukunya. Satu-satu kelompok ibu. Dibagi tugasnya. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya ke ibu. Paham maksudnya? Ayo tahu. Ada? Misalnya, dia kan ada Ya.
Habis kelompok 3, siap-siap kelompok 4. Habis 4 nanti kelompok 1. Ya. Terakhir kelompok 2. Oke, silakan siapa yang mempresentasikan berdiri, perkenalkan dulu. Baru dibaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demikian. Saya akan mendiskusikan tentang atmosfer bumi. Jadi jumlah atmosfer bumi itu ada 5. Salah satu daripada yang 5 itu lapisan troposfer, lapisan stratosfer, lapisan mesosfer, lapisan termosfer, dan lapisan eksosfer. Jadi masing-masing lapisan itu memiliki ketebalan masing-masing. Suaranya tolong besarkan lagi biar kawannya dengar. Ketebalan troposfer itu adalah di antara 10 km sampai 12 km. Dan stratosfer itu di antara 12 sampai 50 km. Dan ketebalan termosfer itu 80 sampai 500 km. Dan ketebalan yang paling maksimal adalah terletak pada eksosfer yang ketebalannya memiliki ketebalan 500 sampai 700 km. Buka pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Coba ada, halo? Ada yang mau bertanya? Kalau enggak itu yang bertanya. Mana? Kelompok 1? Ada yang ditanyakan? Kelompok 2? 3? Ada berapa lapis atmosfer bumi kelompok 2? Yang dijabarkan kelompok 1, kelompok 3 tadi? Berapa lapis? Kelompok 1, ada berapa lapis? Lapisan atmosfer bumi? Kan sudah didengarkan tadi. Berapa? 7. 3. Kelompok 4, berapa lapis? 5 lapisannya. Ya. Udah. Ada coba sekarang kalian ada yang mau tanya? Sebelum kelompok 3 kembali ke tempatnya. Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Udah, karena nggak ada yang mau tanya, silakan. Karena nggak ada yang bertanya, saya kembali ke rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bawa kursinya. Udah selesai kalian bertanya? Udah, silakan. Ingat ya, di akhir nanti ibu tanya mereka. Kalau nggak bertanya berarti nggak paham. Sudah, silakan kelompok terakhir. Sidik dan kawan-kawan.
Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hidrosfer. ya hidrosfer kan. Kami akan perkenalkan diri. Nama kelompok 2 kelas TPSM 1. Anggota kelompok Zaki Pasha, M. Zaki, Isan, Siti, Badini. Lapisan hidrofil adalah pengertian hidrofil, macam-macam permukaan air dalam. Hidrofil 2.1 perairan sungai. Perairan sungai. 2.2.2 perairan laut. 2.2.1 pesisir. 2.2.2 pantai. 2.3.3 perairan darat. 2.3.1 sungai. 3 unsur-unsur hidrofil. 4 macam-macam siklus hidrofil. 4.1 siklus hidrologi pendek. 4.2.2 siklus hidrologi sedang. 4.3.3 siklus hidrologi panjang. 5 artikel lainnya terkait pengertian dan untuk Hidrosfer. Apakah teman-teman ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Kelompok 1, apa yang ingin bertanya? Ada. Kelompok 1. Kelompok 1 yang mau tanya. Kelompok 3, apa yang ingin bertanya? Kelompok 3, Mama Kadi. Dalam daun hidrologi. Ya, kawan yang lain silakan dibantu. Kelompok lain yang mendengarkan. Apa itu siklus hidrologi? Apa saja yang terjadi dalam siklus hidrologi? Ada berapa tahapnya? Atau gini, siklus hidrologi itu apa? Proses terjadinya hujan. Ada apa saja peristiwa dalam siklus hujan itu? Ya. Pendek, sedang, panjang. Siklus pendek, siklus sedang, siklus panjang. Itu pembagiannya ya. Ya. Oke. Tahu. Hah? Kamu saya tahu apa? Sudah? Kira-kira dengan adanya daun hidrologi coba dengan apakah air di muka bumi bisa habis? Silahkan dijawab kelompok 4, kelompok 2. Siklus hidrologi adalah siklus perputaran air secara terus-menerus. Jadi
Nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Jelaskan. Karena air bulan turun dulu. Gimana? Karena Air gunung turun dulu. air gunung turun menurun. Oke, yang lain, kelompok lain, ayo. Air gunung kamu bisa habis? Enggak, kenapa tidak bisa habis? Silakan dijawab. Nur. Yang mana Nur? Karena adanya siklus hidrologi. Karena ada ya, siklus hidrologi. Oke, karena ada siklus hidrologi maka air tidak mungkin habis. Karena siklus itu berputar, airnya mutar terus dari darat naik ke langit, turun lagi, naik lagi, gitu-gitu terus. Maka air tidak mungkin habis. Duduk di tempat. Mana? Mana kamu tempat duduk? Kamu? Sini. Kamu? Dah, silakan ditutup. Demikian Saya sampaikan buat Taufiq wa hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulang sedikit yang sudah tampil tadi, ya. Bahwa bumi kita punya 3 struktur. Yang pertama lapisan tos. Halo, nomor 1. Lapisan tos. Ya, yang pertama lapisan litosfer, yaitu lapisan apa tadi nomor 1 litosfer? Itu pembandingannya. Litosfer itu lapisan batuan bumi, terdiri dari 3 lapis. Ya, kita tulis sedikit. Udah, coba lihat. Satu litosfer ini ternyata ada pembagiannya lagi. Ada lapisan-lapisan seperti kue lapis. Lapis ya. Lapis pertama namanya kerak bumi. Yang mana kerak bumi yang paling atas dari bumi, tempat kita sekarang tinggal. Kita tidak tanah yang atas ini. Ya. Kemudian apa lagi tadi? Ada mantel bumi, Pak. Kemudian ada kerak bumi, mantel bumi, dan terakhir inti bumi. Nah, inti bumi ini yang panas, paling di bawah, dalam dengan kedalaman sekian dari katakan kelompok. Ya, ini kualitas saja. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang apa itu hidrosfer? Lapisan perairan bumi. Kalau tidak ada hidrosfer, maka tidak ada air. Bisa hidup manusia? Semua manusia. Di mana dia dapat? Kemudian apa lagi tadi? Ada inti mantel bumi, Pak. Kemudian ada kerak bumi, mantel bumi, dan terakhir inti bumi. Nah, inti bumi ini yang panas, paling di bawah, dalam dengan kedalaman sekian dari katakan kelompok. Ya, ini kualitas saja. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang apa itu hidrosfer? Lapisan perairan bumi. Kalau tidak ada hidrosfer, maka tidak ada air. Bisa hidup manusia? Semua manusia. Di mana dia dapat? Di mana? Coba contoh perairan. Contoh lapisan yang ada perairannya apa? Yang ada air apa yang ada? Lautan, sungai, apa lagi? Danau, apa lagi? Lautan, ada air. Nah, di sini ada namanya daur hidrologi. Coba ulang atau siklus. Itu bisa
sama juga di kelompok semua. Kita jelaskan sedikit kira-kira apa kesimpulan pembelajaran kita dari tadi masuk sampai sekarang. Apa Jun? Apa kelompok ini? Mari. Apa yang bisa kita simpulkan? Sudah terjawab belum? Kenapa hanya planet Bumi yang memiliki kehidupan? Kenapa ya? Atau bertanya, apa saja komposisi bumi? Bumi ini terdiri dari apa saja sih? Sudah tadi kita bahas. Oksigen masuk kepada benda. Ini ada lapisan udara. Bumi ini punya lapisan udaranya, ya, atau disebut dengan atmosfer. Apalagi bumi punya apa lagi? Lapisan litosfer. Kemudian yang terakhir apa? Apa? Atmosfer sudah, atmosfer, litosfer yang terakhir. Apa? Hidrosfer. Jadi bumi kita punya 3 lapisan, lapisan atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Nah, kalau lapisan 3 ini tadi terjadi ketidakseimbangan, maka akan mengakibatkan apa? Gempa termasuk kepada bencana. Jadi kalau tidak seimbang, maka akan mengakibatkan bencana yang bermacam-macam sudah dijabarkan oleh kelompok tadi. Ya. Oke. Kira-kira belajar kali ini ada nggak yang dapat? Kalau anak ibu, apakah belajar kali ini ada yang kalian pahami atau ada yang didapat? Dari awal ini ada yang didapat? Nggak ada? Ada yang tidak dimengerti? Ada nggak? Bu, saya kurang ngerti di sini. Di mana yang kalian tidak paham? Yang dari tadi sudah kita bahas dalam kelas. Ada? Ada yang mananya? Bagian mana yang kamu tidak paham? Yang mana? Yang mana? Suaranya ada tapi nanti yang mana? Yang mana nih? Paham semua ya? Insya Allah, alhamdulillah. Semoga betul-betul paham semuanya. Ya? Oke, anak ibu untuk minggu depan, sekarang masuk lagi tuh, tolong membaca-baca tentang materi mitigasi bencana. Ya, ya. Jadi ketika masuk nanti kan sudah baca-baca dan hal itu. Oke? Dua kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Anggi, Bu Hamidia telah menyempatkan waktu untuk bersama kita hari ini akan melaksanakan diskusi atau percakapan pasca observasi. Terima kasih Bu Anggi sudah mengambil bagian atau sudah membantu Bu Hamidia dalam menyelesaikan salah satu tugas yang harus diunggah di LMS terkait dari program pendidikan guru penggerak ini ya. Sama-sama. Oke, jadi Bu Hamidia nanti ketika dalam pelaksanaan dialog ataupun wawancara pasca observasi, saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik yang ada. Salah satunya yaitu saya akan melihat apakah dalam dialog nanti Ibu Hamidia kira-kira menanyakan nggak tujuan percakapan ataupun hasil analisis data observasi pembelajaran kepada rekan sejawat. Selanjutnya juga nanti saya akan melihat apakah dalam percakapan nanti Bu Hamidia menemukan nggak area-area pengembangan dan perbaikan diri yang tidak dilakukan kepada rekan sejawat. Selanjutnya seperti apa nanti rencana aksi pengembangan diri yang akan dilakukan oleh rekan sejawat tersebut. Selanjutnya juga dalam diskusi nanti atau dalam percakapan nanti saya akan melihat prinsip-prinsip coaching yang akan Ibu lakukan dalam dialog tersebut, seperti terjalinnya hubungan kemitraan, kemudian proses kreatif, serta bagaimana nanti Ibu memaksimalkan potensi dari coaching ataupun rekan sejawat Ibu. Demikian Bu Hamidia, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik,
Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Ibu Anggi. Waalaikumsalam Ibu. Wah, Ibu Anggi, selamat ya, kita sudah melakukan proses observasi supervisi. Nah, Ibu Anggi, bagaimana perasaan Ibu Anggi setelah dilakukan observasi supervisi? Alhamdulillah saya senang diobservasi oleh Ibu. Nah, Bu Anggi, di perbincangan kita ini, tujuan apa yang Ibu Anggi ingin dapatkan dengan kita melakukan obrolan seperti ini? Jadi Bu, minggu yang lalu kan Ibu sudah mensupervisi saya. Jadi saya mengharapkan Ibu bisa memberikan refleksi terhadap apa yang sudah saya lakukan di kelas. Baik Ibu Anggi, bisakah Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam kelas dan bagaimana tahapan pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Baik Bu, untuk area pengembangan saya memandu proses belajar mengajar yang efektif, di mana saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Di awal pembelajaran siswa mengamati video yang membuat mereka termotivasi untuk belajar di kelas. Kemudian saya membagikan RKTB yang dikerjakan oleh siswa. Nah, selanjutnya setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi yang telah mereka kerjakan. Baik Ibu, luar biasa sekali. Nah, menurut Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut, apakah sudah sesuai dengan rencana yang Ibu inginkan? Sudah sesuai Bu, namun saya merasa baru 80% hasilnya seperti yang saya harapkan. Oh baik, cuma di saat-saat observasi kemarin ada beberapa hal positif yang bisa saya sampaikan ke Ibu Anggi. Mungkin ini bisa menjadi penyemangat Ibu Anggi. Nah, di sini Ibu Anggi sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Di sini juga saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Ibu Anggi, di mana Ibu Anggi menampilkan video. Wah, video itu sangat menarik. Bahkan saya bisa melihat anak-anak begitu antusiasnya melihat video itu, sehingga pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Nah, cuma tadi menurut Bu Anggi masih ada ini masih sekitar 80% ya. Nah, kalau menurut Ibu Anggi sendiri, apa yang masih menjadi hambatan atau kendala yang Ibu alami dalam pembelajaran yang telah Ibu laksanakan? Saya merasa di dalam proses pembelajaran yang telah saya lakukan, siswa masih kurang aktif di dalam berdiskusi kelompok. Namun saya merasa senang karena siswa yang awalnya enggan atau tidak mau bekerja sama di dalam kelompok sudah mau untuk mengerjakan tugasnya secara bersama-sama. Tetapi ketika mempresentasikan hasilnya, itu yang sulit dilakukan. Wah, luar biasa nih semangat dan motivasi Ibu Anggi. Semoga dapat terlaksana apa yang Ibu Anggi harapkan. Nah, apa menurut Bu Anggi nih ya, apa harapan dan refleksi dalam pembelajaran selanjutnya? Harapan saya bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Saya berusaha untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa sehingga mereka terbiasa untuk melakukan presentasi di depan kelas. Luar biasa sekali Bu Anggi. Nah Ibu, terkait pengembangan diri, bagaimana ke depannya Ibu menerapkan pengembangan tersebut? Aktivitas pengembangan yang akan saya terapkan itu, saya berencana akan menerapkan model pembelajaran berdiferensial. Nah, apa tujuan yang Anda Ibu capai? Tujuannya saya menginginkan bahwa menciptakan pembelajaran itu yang sesuai dengan masing-masing kebutuhan murid. Oh iya Bu Anggi, nah, apa ukuran keberhasilan yang ingin Ibu capai? Ukuran keberhasilannya itu terciptanya pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, menurut Bu Anggi nih, dengan tujuan tadi dengan yang Ibu Anggi harapkan, apa kegiatan dan faktor pendukungnya? Tentunya faktor pendukung itu seperti sumber belajar, media pembelajaran, kemudian tentunya dukungan dari semua pihak sekolah, baik dari guru, siswa, dan juga wali murid. Wah, saya sangat tertarik sekali, ini sepertinya luar biasa. Nah, namun terkait waktunya ini Bu, kapan ya Ibu akan melaksanakannya? Saya berencana melaksanakannya di pertemuan selanjutnya Bu. Semoga saya dapat menerapkan pembelajaran yang lebih baik dan menginspirasi semua murid yang ada di kelas dan menimbulkan
tingkat kepedean mereka itu semakin meningkat. Wah, luar biasa. Semoga rencana Ibu dalam hal membuat siswa mampu berkomunikasi dan meningkatkan rasa percaya dirinya berhasil dengan sukses, sehingga anak-anak kita nantinya bisa menampilkan terbaik yang bisa menimbulkan juga kapasitas mereka dalam berkomunikasi. Luar biasa Bu Anggi. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, nah apa ada lagi nih yang mau kita diskusikan? Sepertinya tidak ada lagi. Nah, Ibu Anggi sudah mendapatkan yang ingin Ibu capai? Alhamdulillah saya sudah mendapatkan. Kebetulan Bu saya mau pamit karena sebentar lagi saya ada jam mengajar. Terima kasih Ibu untuk kesempatan dan waktunya hari ini. Baik, terima kasih kembali Bu Anggi, dan pengalaman Bu Anggi ini mudah-mudahan bisa menambahkan semangat Bu Anggi ke depannya. Semangat Ibu Anggi. Assalamualaikum Bu Anggi. Waalaikumsalam Ibu.